eh, Perbandingan sejak sekarang jangan sekali-kali engkau bandingkan dirimu dengan orang lain. Bila engkau lakukan hal seperti itu, wahai kekasihku, berarti engkau menghinakan dirimu sendiri dan membuat aku meragukan kepribadianmu. Ketika engkau membandingkan dirimu dengan siapapun, pasti engkau akan merasakan berlebihan akan kekurangan-kekurangan dirimu sendiri, sehingga kelebihan-kelebihan yang engkau miliki tidak pernah engkau syukuri. Engkau sudah cukup hebat, wahai kekasihku, karena aku melihat sendiri. Engkau bersedia untuk tetap mengasihani mereka yang pernah menyakiti dirimu. Lalu engkau tidak menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Oleh karena itu, cintamu pasti akan kurawat dengan baik seumur hidupku. Karena ternyata sekalipun engkau telah mengetahui segala keburukanku, engkau tetap saja mencintai diriku. Kendati pun demikian, wahai kekasihku, setelah engkau mampu membangun percaya diri, tetap saja tidak ada jaminan pasti bahwa orang yang percaya diri yang tinggi akan berhasil. Tidak ada jaminan pasti bahwa orang yang percaya diri yang tinggi akan berhasil. Tetapi setidaknya orang yang tidak percaya diri sangat sulit untuk mencapai cita-cita, termasuk juga kebahagiaan yang engkau idamkan. Belum tentu akan tercapai melalui meraih keberhasilan, termasuk juga kebahagiaan yang engkau idamkan belum tentu akan tercapai melalui meraih keberhasilan. Terkadang kebahagiaan datang dengan sendirinya melalui cara kita meninggalkan kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan. Termasuk perempuan yang dulu pernah aku cintai. Dan engkau sendiri tahu betul, sekarang telah mengalami kematian di dalam hatiku. Namun demikian, secara fisik dia masih dinyatakan hidup. Tidak mungkin orang yang sudah mati dan dikubur lalu bisa hidup lagi. Kalaupun umpamanya bisa hidup lagi, maka statusnya adalah sebagai hantu. Sebetulnya bukan hanya memperhatikan sifat muliamu yang memaafkan siapapun yang pernah bersalah dan lalu tidak ada dendam dan kebencian, tetapi aku sangat memperhatikan hal-hal sekecil apapun yang melekat pada dirimu. Malah justru hal-hal yang kecil itu perlu juga untuk diperhatikan. Bahkan hal-hal kecil itu lebih mampu menjelaskan lebih rinci tentang betapa besar nilai keberadaanku di dalam hatimu. Sementara ini memang aku sedang mencari sedikit ketenangan.
karena hatiku sudah lama berdarah-darah. Barangkali saja dengan ketenangan ini aku akan dapat menghirup udara segar lagi. Akan tapi tiba-tiba tidak aku duga-duga ada SMS dari seorang yang menanyakan tentang keadaan dan kesehatanku, sehingga nafasku menjadi lega kembali. Betapa aku merasakan kebahagiaan, wahai kekasihku, ketika ada sahabat lama yang sudah berpisah ternyata masih ingat dan menanyakan kesehatan dan keadaan. Bersambungnya kembali persahabatan lama yang sudah tak berjumpa sungguh sangat menggembirakan hati. Dulu aku sangat dungu, sama sekali tidak faham engkau menyukai diriku. Selama itu pula engkau selalu menyembunyikan rasamu sendiri. Betapa sakit hatimu menyembunyikan cinta, tetapi tidak lebih sakit dari penyesalan akibat terlanjur berterus terang. Dari dahulu juga sebetulnya aku sudah sangat mengagumi dirimu. Aku melihat engkau punya daya tarik yang luar biasa. Akan tetapi wahai kekasihku, daya tarikmu tidak ada sangkut paut dengan paras wajah yang cantik jelita. Daya tarikmu benar-benar bersumber dari budimu dan kecemerlangan pikiranmu. Bagiku wahai kekasihku, ketika menilai siapapun, gayamu dalam bercakap-cakap adalah lebih aku kagumi daripada isi percakapanmu. Isi percakapanmu aku tahu dan mengerti betul, tetapi gayamu berbicara itulah yang paling mengesankan diriku. Sejak statusku sebagai lelaki yang sedang sendirian, sudah aku tetapkan bagi diriku sendiri untuk bersiap menelusuri kehidupan tanpa seorang kawan. Aku akan berjalan sendiri, karena siapapun yang menyertai diriku tidak ada jaminan akan selalu bersama sampai di penghujung jalan. Ternyata memilih teman tidak mudah. Memang aku hanya dapat melihat dari luaran. Untuk itu kita mesti berhati-hati menilai kehidupan seseorang bila kita belum pernah mengalaminya sendiri. Asalnya dulu aku terlalu percaya ucapan seorang teman bahwa ketika mencari seorang istri yang tanpa cacat dijamin akan menjadi perjaka seumur hidup. Lalu aku putuskan untuk siap menerima apa adanya dengan segala kekurangannya. Ternyata yang terjadi seperti ini. Kesimpulan akhirnya memang kegagalan bisa terjadi karena banyak sebab. Tetapi keberhasilan hanya dikarenakan satu sebab saja. Perceraian memang bukan menyelesaikan persoalan, tetapi membuat persoalan baru. Aku bercerai bukan karena mencari penyelesaian, tetapi karena aku sudah tidak tahan menanggung sakitnya hati ini. Akhirnya ternyata wahai kekasihku, orang yang benar-benar mencintai diriku dengan tulus, walaupun semua jalan tersumbat, pada akhirnya akan ada jalan baru yang tidak terduga dapat mempertemukan kita. Apakah mungkin kita dapat meraih kebahagiaan di usia senja ini?
Percaya sajalah, wahai kasihku, bahwa kebahagiaan tidak punya jadwal waktu.